Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Segala
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai hukum keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, minggu ini, diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan
Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Yang pertama, nama minggu Estomihi. Dengan topik kita minggu ini, Yesus Sang Raja Maha Mulia. Nomor 3, persembahan. Sesuai dengan sentralisasi keuangan HKBP, maka persembahan menjadi sebesar 55% untuk hatopan atau pusat sentral HKBP dan sebesar 45% untuk huria. Hari ini Minggu 19 Februari 2023
kita menyerahkan persembahan dalam 2 amplop. Yang pertama, amplop untuk Huria dan pusat. Yang kedua, amplop kedua untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Ani Rohana Boru Situmorang. Nomor 5, surat sunggul-sunggul dari Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Hari ini Minggu 19 Februari 2023, setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan surat atau sunggul-sunggul dari Eporus HKBP, yaitu Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nanti sesudah warta ini yang akan diterangkan oleh Ketua Perbendaharaan kita. Biar lebih jelas nanti Amang itu aja yang menerangkan. Amang Sintua GP Sirait. Nomor 6, HUT HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah ke-12 dan panitia. Pada hari Minggu 19 Maret 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah syukur atas hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda yang ke-12 dan sekaligus penggalangan dana untuk memenuhi anggaran pelayanan tahun 2023 seperti yang sudah direkomendasikan rapat Huria. Setelah pembacaan warta ini juga jemaat akan diberikan penjelasan mengenai HUT ke-12 oleh Majelis Perbendaharaan dan panitia. Nomor 7, anak lahir. Pada hari Rabu 15 Februari 2023 di Bandung telah pada hari Jumat 20 Januari 2023 di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki dan anak perempuan bagi keluarga Malinton Perlindungan Sibarani dengan Ibu Sumiasti Borugultom, alamat Jalan Cikapundung, Kolot nomor 70, RT 2 RW 05 Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Sektor 7812 Mabansel Tim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 8, jemaat meninggal. Pada hari Rabu 15 Februari 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Ani Rohana Boru Situmorang, tutup usia 57 tahun. Keluarga yang ditinggalkan anak Fabiola Silitonga dan Devita Silitonga, alamat Jalan Jatiwangi 13 nomor 2 Antapani Bandung, jemaat sektor 12 RAAP, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 17 Februari 2023 di pemakaman Cikadut. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Nomor 9, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 19 Februari 2023 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ke Gereja Pauk Citra Grand Cibubur. Keluarga Valeri Ulidop Pangidoan Sarumpait dengan Ibu Katrina Tasya Putri bersama dengan 1 orang anak, Caleb Mika Sabtua Sarumpait, beralamat di Jalan Palem Raya 28, Komplek Palem Permai, Suta, Bandung, Sektor 7812 Mabansel Tim. Berita nomor 11, berita Dewan Marturia. Yang B, kebaktian doa bulanan.
pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 18.30 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan Februari di gereja dengan tema Hidup Kudus Marparange Nabadia 1 Timoteus 6 ayatnya yang ke-14. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 15, pertanggungan sektor. 1. Sektor Cipaganti. Hari Jumat tanggal 24 bulan 2 2023. Tuan rumah keluarga M Panjaitan Boru Simanguncong. Tempat gereja Jalan Sumedang nomor 2. Nomor 2. Sektor Bumi Siliwangi. Jumat 24 bulan 2 2023 masuk pukul 19 WIB. Keluarga Dr. Randus M. Manik Boru Silaban. Tempat rumah Jalan Geger Kalonggirang nomor 33. Mabansel Tim, Sentor Mabansel Tim. Sabtu 25 bulan 2 2023 masuk pukul 19 WIB di rumah keluarga Hasirait Boru Nenggolan, tempat rumah Pomelo nomor 26 Buah Batu. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 22 orang yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Februari 2023. Kalau ada yang hadir pada saat ini di kebaktian kita ini, kami undang untuk berdiri. Tetap berdiri, Amang. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai 19 Februari 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memukul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah firman untuk yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Amang. Yang terakhir, berita keuangan. Dalam 1 minggu ini, keuangan kita total pemasukan 14.962.13 rupiah. Dengan rincian untuk huria 6.284.355 rupiah. Untuk sentralisasi 7.044.557 rupiah. Untuk pembangunan 1.232.301 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Silakan Amang Penarongium. Shalom. Shalom. Horasma dihita salutna. Kami dari Majelis Perbendaharaan meminta waktu Amang Inang untuk memberikan sedikit penjelasan
tentang kondisi dan rencana dari gereja kita mengenai keuangan dan program sehubungan dengan sentralisasi keuangan. Abang Inang, kalau kita melihat beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, kita menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan HKBP Bandung Reformanda untuk menghadapi tahun 2022, di mana tahun 2020 dan 2021 kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan di tengah COVID-19 melanda, tetapi HKBP Bandung Reformanda diberkati Tuhan begitu besar, sehingga pada waktu itu kita pernah mencapai dana sampai 800 jutaan. Dan puji Tuhan itu semua boleh terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi tahun 2022, di mana ternyata tahun 2022 kita menghadapi banyak peristiwa sehingga kita banyak membutuhkan biaya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan itu, sehingga tahun 2022 seluruh pelayanan di HKBP Bandung Reformanda boleh berjalan begitu baik. Denyut nadi pelayanan begitu kencang, dan banyak hal yang terjadi yang harus kita hadapi, dan kita disanggupkan dan dimampukan Tuhan untuk menghadapi tahun-tahun di 2022, di mana kita juga harus menolong banyak orang, membantu banyak jemaat kita dan para ladul kita yang menghadapi kesulitan. Dan juga di tahun 2022 kita boleh melihat bagaimana kita boleh memberikan pelayanan yang terbaik ketika kita harus memberangkatkan pendeta yang kita kasihi ke peristirahatan yang terakhir. Kita memberikan pelayanan yang terbaik dan membanggakan. Dan kita juga di tahun 2022 bisa memperoleh mobil yang baru di Huria kita. Sehingga kalau kita melihat keuangan kita di tahun 2022 lalu seakan-akan ada defisit keuangan. Tapi itu sungguh sebenarnya bukan hal yang salah. Justru itu ada hal yang membanggakan, karena tahun 2022 lah pelayanan di HKBP Bandung Reformanda bisa bergerak begitu baik dan bisa menjangkau banyak orang, dan semua tugas panggilan bisa berjalan dengan baik. Persekutuan, pelayanan diakoni dan penginjilan bisa kita kerjakan dengan baik. Dan saya percaya juga Mang Inang, di tahun 2023 ini Tuhan juga akan mempersiapkan kita. Karena tahun 2023 ini kita dihadapkan pada suatu tantangan yang baru, yaitu tahun sentralisasi keuangan yang sudah ditetapkan oleh HKBP Pusat, di mana kita mengetahui Amang Inang sebenarnya tujuan daripada sentralisasi keuangan ini sangat mulia. HKBP ingin melihat bagaimana seluruh pelayan per waktu yang ada di HKBP seluruhnya boleh mendapatkan fasilitas keuangan yang sama dimanapun mereka berada. Jadi pendeta yang ada di pelosok manapun, mereka boleh tersenyum dan bangga dan berbahagia, karena apa yang mereka dapatkan akan sama dengan apa yang pendeta lain dapatkan di kota-kota besar. Dan itulah sebabnya kita HKBP Bandung Reformanda harus, dan kami berharap kita semua boleh mendukung program sentralisasi keuangan ini, supaya seluruh pelayan di HKBP seluruh Indonesia dan seluruh dunia bisa menjalankan tugas pelayanan dengan lebih bersemangat, lebih kreatif, dan lebih bersukacita, karena tidak lagi memikirkan keuangan yang sungguh sulit bagi mereka seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, Amang dan Inang, kami melihat bahwa memang karena kita masih baru pertama belajar tentang sentralisasi keuangan ini, dan kami boleh melaporkan di sini untuk tahun 2023 di bulan pertama dan di bulan kedua mungkin program ini belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Kami boleh melaporkan di sini Amang Inang bahwa kantor pusat menetapkan HKBP Bandung Reformanda dalam kategori D. Artinya setelah dipelajari dalam 3 tahun terakhir sebelum-sebelumnya, bahwa di tahun-tahun yang dulu HKBP Bandung Reformanda setiap bulan sebenarnya mampu memperoleh persembahan sebesar 83 juta per bulan.
Dan dari 83 juta itulah diharapkan ke kantor pusat sebesar 55%. Artinya kita diharapkan, ditargetkan per bulan kita memberikan ke kantor pusat itu adalah 46 juta rupiah. Nah, Amang dan Inang sampai hari ini di bulan Januari, realisasi yang kita dapatkan adalah untuk bulan Januari dari yang diharapkan 83 juta, kita mengumpulkan 69 juta 700 ribu rupiah. Dan transfer ke kantor pusat yang tadinya kita harapkan 46 juta untuk bulan Januari, kita sudah mentransfer itu 37 juta. Artinya masih ada minus 9 juta di bulan Januari yang lalu. Dan untuk ke Huria sendiri, kita berharap satu bulan kita mendapatkan 37 juta, tapi ternyata di bulan Januari kemarin untuk Huria kita sendiri, untuk Huria kita baru memperoleh 31 juta 400 ribu rupiah. Jadi untuk bulan Januari mungkin karena kita masih mempelajari, masih melihat, belum mencapai target yang diinginkan oleh kantor pusat. Demikian juga untuk bulan Februari ini, sampai minggu ketiga hari ini, minggu ketiga yang kemarin, kita baru mencapai persembahan itu sebesar kurang lebih 31 juta. Target kita adalah 46 juta untuk 4 minggu di bulan Februari ini. Jadi Amang dan Inang, kami sangat berharap kita semua boleh mendukung program sentralisasi yang diharapkan dari kantor pusat. Itulah sebenarnya inti daripada surat Eporus yang ditujukan kepada setiap Huria, meminta kita semua untuk saling mendukung, saling menolong, saling membantu, supaya semua pelayanan, semua kebutuhan baik untuk kantor pusat maupun untuk Huria kita bisa terpenuhi. Dan kami percaya bahwa Jemaat HKBP Bandung Reformanda sangat peduli terhadap para pelayan-pelayannya. Itu adalah informasi yang pertama yang mau kami sampaikan, Amang Inang. Informasi kedua adalah bahwa untuk tahun 2023 ini anggaran kita adalah kurang lebih sekitar 1,6 miliar, dan perkiraan pemasukan yang bisa kita harapkan dari persembahan 45% itu kurang lebih sekitar 800 jutaan. Jadi untuk memenuhi seluruh biaya program-program dari setiap seksi-seksi yang diajukan kepada Majelis Perbendaharaan, kita masih membutuhkan dana kurang lebih 850 juta rupiah. Dan jika kita memperkirakan dari 850 juta itu realisasinya adalah 80% dari program-program tersebut, maka kita membutuhkan dana kurang lebih 670 jutaan. Nah, bagaimana Amang Inang kita memperoleh ini? Pada rapat Huria tahun lalu ada jalan yang paling mudah, yaitu dengan memotong sekitar 60% dari seluruh program pembiayaan. Jadi kita langsung potong dan itu bisa langsung dikerjakan. Tetapi kami percaya bahwa HKBP Bandung Reformanda justru mampu untuk memenuhi program tersebut tanpa harus melakukan pemotongan jika kita mampu. Jadi melalui rapat dengan para dewan dan pimpinan, kami memutuskan bahwa untuk program-program anggaran yang ada di seksi dan dewan, kita akan melakukan pemotongan itu apabila kondisi keuangan di HKBP Bandung Reformanda sudah tidak mencukupi. Artinya kita akan berusaha supaya setiap anggaran, setiap program yang sudah dianggarkan itu
tidak terlebih dahulu dipotong, tetapi akan dilakukan jika kondisi keuangan kita sudah tidak memungkinkan. Nah, untuk itu Amang dan Inang, kita akan berusaha bersama-sama untuk mencari dana. Bagaimana supaya seluruh pembiayaan anggaran di Huria kita bisa tercukupi. Nah, salah satu rekomendasi daripada rapat Huria adalah kita akan mengadakan penggalangan dana melalui pesta ulang tahun HKBP Bandung Reformanda yang akan kita rencanakan dilaksanakan tanggal 19 Maret bulan ini. Dan jika kita dapat memperoleh dana yang cukup, maka seluruh program tidak akan dilakukan pemotongan. Jadi mari Amang Inang, kita saling menolong, saling membantu supaya program penggalangan dana di ulang tahun HKBP Bandung Reformanda yang ke-12 dan nanti rencana akan dilakukan kembali Pesta Gotilon di bulan September. Dan dalam dua peristiwa inilah kita akan mencoba mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari seksi-seksi dan dewan-dewan tersebut. Jika semuanya itu bisa terpenuhi, maka kita tidak akan pernah melakukan pemotongan anggaran, tapi kita akan terus berjalan seperti yang sudah diprogramkan. Karena kami percaya firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi tugas panggilan gereja, bersekutu, menolong, memberitakan Injil, maka apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Karena kami percaya bahwa gereja HKBP Bandung Reformanda ini adalah milik Tuhan, bukan milik perseorangan atau kelompok, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkannya pasti Tuhan akan mencukupi. Amin, Amang Inang. Dan untuk itu Amang Inang, kami juga mengundang di sini panitia dari Pesta Huria yang akan memberikan penjelasan sedikit teknis bagaimana cara penggalangan dana tersebut. Dan kami berharap Amang Inang, kita semua boleh memberikan yang terbaik dalam persembahan kita setiap minggu, dalam persembahan ucapan syukur kita, dan dalam perpuluhan kita. Mari kita memberikan yang terbaik, karena semua yang kita berikan itu pasti berguna untuk banyak orang. Terima kasih, kami persilakan dari panitia untuk memberikan penjelasan. Shalom, Amang dan Inang. Kami mewakili panitia HUT ke-12 Gereja HKBP Reformanda akan memberikan penjelasan teknis tentang penggalangan dana, dan untuk visualisasinya kami mohon bisa ditayangkan 2 video. Kami persilakan. Shalom Amang dan Inang semuanya. Pada tahun ini, HKBP Bandung Reformanda akan merayakan ulang tahun yang ke-12. Sekaligus merayakan ulang tahun, gereja kita akan mengadakan program penggalangan dana. Tema dari program ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Penggalangan dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan Huria HKBP Bandung Reformanda. Target untuk penggalangan dana ini sebesar 700 juta rupiah. Dalam perayaan pesta ulang tahun gereja kita, maka akan diadakan 3 jenis penggalangan dana, yaitu pertama, pesta amplop. Pesta amplop akan dilaksanakan pada perayaan pesta ulang tahun. Jemaat akan diberikan amplop khusus sebelum perayaan ulang tahun gereja. Kedua, lelang lagu dan tarian. Pada acara ulang tahun gereja akan diadakan lelang lagu dan tarian. Petunjuk teknis cara berpartisipasi serta form elektronik yang digunakan akan dibagikan oleh Sintua Sektor atau seksi kategorial. Terakhir, janji iman.
untuk membantu pesta ulang tahun gereja serta kegiatan pembangunan gereja untuk setahun ke depan, akan diadakan program Janji Iman. Melalui program Janji Iman, jemaat dapat memberikan sumbangan untuk membantu serta mendukung pembangunan dan pelayanan gereja. Sumbangan tersebut dapat dilakukan secara penuh, yaitu 1 kali transfer atau secara berkala. Mari kita bersama-sama mensukseskan acara ulang tahun gereja yang ke-12 tahun ini. Setiap hasil penggalangan dana yang didapat akan membantu pelayanan gereja. Terima kasih atas dukungan Amang dan Inang sekalian. Video kedua. Halo Mamang dan Inang semuanya. Pada tahun ini, HKBP Bandung Reformanda melaksanakan program Janji Iman. Melalui program Janji Iman, jemaat dapat memberikan sumbangan untuk membantu serta mendukung pembangunan dan pelayanan di gereja. Penggalangan dana Janji Iman ini akan memanfaatkan formulir elektronik yang diisi oleh jemaat. Dalam formulir yang dibagikan kepada jemaat, akan terdapat beberapa kolom yang harus diisi oleh jemaat. Pertama, jemaat akan mengisi data diri yang mencakup nama, nomor telepon, dan sektor. Kedua, jemaat akan mengisi nominal Janji Iman. Akan tersedia beberapa pilihan nominal. Namun, jemaat juga dapat mengisi nominal sesuai keinginan sendiri. Jemaat juga dapat memilih penyaluran Janji Iman, apakah akan langsung dibayarkan secara penuh, yaitu 1 kali transfer, atau secara berkala. Setelah mengisi formulir, panitia akan memberikan nomor virtual account yang dapat digunakan oleh jemaat untuk menyalurkan janji imannya. Pembangunan dan program pelayanan tahun ini membutuhkan dukungan finansial dari jemaat. Mari kita berikan sumbangan dengan sukacita untuk membantu gereja kita semakin bertumbuh. Janji iman dari setiap jemaat sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan gereja kita di tahun ini. Terima kasih atas dukungan Amang dan Inang sekalian. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita menyaksikan penayangan video tersebut, dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan tentang teknis untuk janji iman. Sementara untuk yang penggalangan melalui amplop dan lelang lagu akan disampaikan minggu depan. Jadi kami panitia akan menggunakan program janji iman ini untuk menggalang dana bagi pembangunan dan pelayanan karena besarnya target yang disampaikan kepada kami. Kedua, yaitu program ini diutamakan menggunakan perkembangan teknologi. Seperti ada di video sudah disampaikan, kita lebih mengarah kepada penggunaan teknologi ya, perkembangan teknologi yang ada saat ini. Satu, untuk menghimpun data kesediaan jemaat berpartisipasi dalam program janji iman ini, kami akan menggunakan e-form atau Google Form. Ya, nanti diisi sesuai ada petunjuk, nanti akan kami share kembali. B, menghimpun janji iman akan menggunakan pelayanan bank digital, auto debit, QRIS atau KRIS, virtual account. Dan untuk sosialisasi dan menginformasi perkembangan program janji iman yang kami laksanakan tersebut, kami akan menggunakan bentuk menampilkan tayangan dalam bentuk video, dan kami juga akan men-share semua perkembangan tersebut melalui media WhatsApp. Selanjutnya, untuk melayani jemaat yang terkendala dengan perkembangan teknologi, kami juga akan menyediakan formulir cetak yang nanti akan bisa diisi secara manual, dan juga kami juga akan menyediakan amplop janji iman yang nanti bisa Amang dan Inang serahkan pada saat kebaktian, yaitu di keranjang persembahan yang ada di depan altar ini.
Untuk tahap berikutnya kami juga akan melakukan sosialisasi ya secara tatap muka pada acara-acara yang dilakukan oleh seksi kategorial, yaitu baik di seksi AMA, INA atau lansia, itu untuk dengan tatap muka. Kemudian untuk formulir berupa e-form atau Google Form akan kami sampaikan kepada jemaat dengan cara pertama ya, dengan kami sudah membuatnya itu dalam bentuk barcode. Seperti barcode itu adalah seperti bentuk yang ada di depan Amang dan Inang ya, dan di situ nanti tinggal di scan, dan akan tampillah formulir e-form yang kami maksud tersebut. Kemudian kami juga akan men-share kepada Amang dan Inang melalui media WhatsApp. Nanti panitia akan men-share-nya itu kepada Parhalado pada tahap pertama melalui WA Group Parhalado. Kemudian Parhalado atau Sintua sektornya masing-masing akan men-share kembali kepada kepala keluarga dari jemaat di sektornya tersebut masing-masing. Kemudian kalau berkenan ya, kepala keluarga tersebut men-share kembali kepada anggota keluarga masing-masing, karena target kami itu bukan hanya kepala keluarga, tapi di situ termasuk ibu dan anak-anak ya. Target kami demikian, sehingga kita mempunyai kemampuan kurang lebih hampir 1.200 partisipan. Target kita ke 1.200 partisipan, jadi cukup besar. Nah, kemudian pada e-form itu akan diminta data pribadi seperti tadi yang telah disebutkan dalam video. Juga akan dimintakan data mengenai besarnya, jadi masih ada terbuka besar yang akan diberikan, tapi kami sudah melakukan simulasi bahwa misalnya secara berkala kami mulai dari angka kurang lebih 25.000 per bulan. Jadi kami harap itu kalau perharinya hanya Rp1.000, kalau disisihkan uang Rp1.000 dari kita punya Rp1.000 kita, maka 25.000 bisa tersampai, dan nanti kalau udah setahun bisalah 300.000 lah gitu ya. Kemudian pilihan kedua 500.000 misalnya, yang secara berkala itu kami ilustrasikan itu sebetulnya perharinya itu hanya Rp2.000, sama dengan ekuivalen itu dengan 1 kali parkir motor. Kita kalau dimanapun kita sisihkan ya, jadi kiranya tidak memberatkan lah ya. Selanjutnya pilihan-pilihan selebihnya kami serahkan ke Amang dan Inang selanjutnya. Teknis realisasi dari persembahan-sembahan yang sudah menjadi komitmen daripada janji iman tersebut kiranya bisa disalurkan melalui auto debit, nanti akan kami jelaskan tersendiri. Program QRIS atau KRIS, yaitu dengan cara barcode. Mungkin bagi mereka yang sudah melek teknologi ini udah lazim, kalau kita kemana-mana, ke mall kemanapun, hanya tinggal handphone diklik dapat itu langsung bayar. Dan itu satu lagi adalah virtual account. Virtual account ini memang ada teknisnya tersendiri, tapi nanti kami akan jelaskan tersendiri lagi. Untuk informasi lebih lanjut juga, untuk kami PR-nya, anggaplah PR, seandainya Amang dan Inang menghadapi kendala, kami juga telah menyediakan nomor kontak langsung kepada panitia, sehingga tahu siapa yang akan ditanya dan siapa yang akan memberi penjelasan. Itu akan kami share nanti di banner dan juga di warta jemaat selanjutnya. Kami menyadari bahwa keberhasilan program janji iman ini sangat ditentukan oleh berapa banyak partisipan jemaat yang akan terlibat, dan juga kepada disiplin dari partisipan untuk merealisasi janji imannya. Itulah titik keberhasilan salah satunya ya. Jadi kami mohon bantuan atau bantuan dari Amang dan Inang untuk mengisi kekurangan anggaran yang ada pada tahun 2023 ini. Terima kasih.
Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia dan kudus, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Engkaulah Tuhan yang memelihara kami dan yang memberi kami kehidupan. Engkau bertahta di kerajaan sorga. Pada pagi hari ini yang indah ini ya Tuhan, kami datang di tempat yang Engkau kuduskan ini. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga seluruh jemaat Reformanda ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu. Hingga pagi ini kami bisa datang di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, Pendeta Burhan Sianturi. Untuk itu ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang mau menaburkan firman-Mu, dan berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami yang mendengarkannya, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kami juga mau membawakan di dalam doa kami agar supaya mereka tetap kuat, agar mereka tidak terlena di dalam kesakitan mereka ya Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan, agar mereka bisa sembuh dari penyakitnya, agar mereka bisa juga dapat bersukacita dengan kami ya Tuhan. Berikan kesembuhan, tumpangkan tangan-Mu yang kudus ya Tuhan, agar mereka sembuh. Tuhan, seperti amang kami SR Sibarani juga dalam pemulihan di rumah, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Dameria Hutasoit, S Sinaga Boru Tamba, Rimosa Dolok Saribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Luman Tobing, Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Erna Baban Boru Sihombing, Nyonya L Sihombing Boru Simajuntak, Nyonya M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Depak Pahan, Sintua Nyonya Bakpahan Boru Tampu Bolon yang sedang dirawat ya Tuhan. Amang Aman Nulang, R Simorangkir Boru Tampu Bolon, Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Sintua M Gultom Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar Adolok Saribu, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, semua saudara kami ini yang dalam keadaan sakit, berkati obat, proses penyembuhan, proses pemulihan ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, agar mereka juga bisa sembuh dari penyakitnya, agar kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu di tempat ini dalam sukacita. Di antara kami juga yang hadir di tempat ini ya Tuhan, mungkin ada yang menderita sakit penyakit. Tumpangkan tangan-Mu yang kudus ya Tuhan, berkati mereka agar sembuh dari penyakitnya. Tuhan, kami juga mau membawa negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka yang mengurus bangsa kami ini ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari yang terendah sampai Bapak kami, Bapak Presiden Jokowi. Engkau berkati ya Tuhan, agar mereka tetap takut akan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaannya. Kami juga akan mendoakan jemaat yang merindukan anak. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kerinduan mereka.
Kami memohon ya Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan, agar sukacita mereka bertambah-tambah, bersukacita, semakin bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Yang belum mendapatkan pekerjaan dan juga yang belum mendapatkan teman hidup, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kau akan memberikan apa yang mereka inginkan pada waktunya. Berkati juga mereka ya Tuhan. Tuhan, renovasi gereja, renovasi benar dan hangar di lantai 2 dan juga di lantai bawah ya Tuhan. Berkati panitia, berkati yang bekerja ya Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan dapat sempurna dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga akan membawa tempat ibadah yang ada di Lembang dan di Sumedang. Tuhan, kami datang memohon kehadirat-Mu agar Engkau yang memberkati panitia-panitia, Engkau memberkati yang berkuasa, yang memberikan izin ya Tuhan. Engkau kumpulkan mereka ya Tuhan untuk bersepakat menerima ya Tuhan pembangunan gereja ini. Kami memohon kehadirat-Mu ya Tuhan di atas segalanya itu ya Tuhan. Hapuskan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk memohonkan doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita Amang Inang. Begitu juga dengan Amang dan Inang yang mengikuti live streaming dengan YouTube HKBP Bandung Reformanda. Kami sapa juga selamat hari Minggu buat Amang dan Inang, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki Minggu Estomihi yang artinya jadilah bagiku gunung batu, Saihoma Partano Batuaku, tertulis dalam Mazmur 31 ayat 3b. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Estomihi pada minggu hari ini, yaitu surat Petrus yang kedua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan,
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah teologi yang bisa kita angkat dari nats ini, yaitu teologi transfigurasi. Teologi transfigurasi artinya transfigurasi, sebuah perubahan bentuk atau perubahan rupa atau wajah. Itulah yang kita lihat juga di dalam Injil Sinoptik. Bagaimana transfigurasi Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor ketika Petrus bersaksi bagaimana mereka menyatakan suara dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah. Manusia itu menjadi percaya bagaimana kesaksian Petrus, bagaimana melihat realita peristiwa transfigurasi sebagai suatu peristiwa yang agung, bukan yang dikatakan tadi sebagai dongeng atau isapan jempol manusia, namun bagaimana wajah pakaian Yesus berubah menjadi terang bercahaya. Artinya Bapak Ibu, bagaimana Yesus menjadi raja yang dipermuliakan, bagaimana Yesus raja yang dipermuliakan. Karena itu bagaimana dengan ajaran-ajaran palsu ketika Petrus di dalam jemaat mula-mula banyaknya ajaran-ajaran dan pemikiran manusia yang begitu juga yang tidak percaya. Mereka melihat bagaimana dengan pemberitaan atas dikatakan tadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seakan-akan mereka dengan letih kapan itu tibanya, atau seakan-akan mereka tidak percaya bahwa tidak akan ada kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya mereka mengkaburkan Bapak Ibu bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, dengan benar dan sungguh benar akan datang Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, itu kita lihat juga dalam Injil Markus pasal 13 ayat 32. Aku tidak mengetahuinya kapan tiba dan saatnya, tetapi hanya misterion, rahasia dari Allah Bapa sendiri. Karena kegagalan banyak orang di masa lalu, sehingga iman mereka, Bapak Ibu Saudara, menjadi dangkal. Ketidaksabaran, keinginan yang mendesak, mengotot akan hari dan kapan terjadinya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu suatu pembelajaran, atau mungkin itu juga yang didasarkan oleh ajaran-ajaran palsu ketika itu. Itu bisa juga Bapak Ibu bagaimana dengan tadi firman Tuhan dengan isapan jempol manusia. Saya mengikuti
di beberapa puluh tahun yang lalu bagaimana kota Bandung dikejutkan oleh pendeta Manapin Sibuwea, sehingga harinya, tanggalnya sudah ditentukan oleh pendeta itu. Nyatanya tanggal dan waktu yang ditentukan tidak ada. Sebelumnya para pengikutnya, bahkan sebagian yang saya tahu yang mengikuti kabar itu, sebagian juga dari orang-orang Batak yang ada di kota Bandung menjual hartanya, menjual mobilnya, padahal tiba waktunya yang dikatakan tidak ada. Jadi kita harus kepada bisik tadi atau kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di Injil Markus pasal 13 ayat 32. Nanti Bapak Ibu kita coba kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kegagalan-kegagalan itulah mau diberikan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kembali bagaimana Petrus mengingatkan umat percaya untuk menggali, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Bukan mempergunakan intelijensi, bukan mempergunakan logika semata, tetapi melainkan dengan mengandalkan Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kuduslah yang mengajar kita bagaimana kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tadi transfigurasi yang dilihat oleh Petrus sehingga rupa dan wajah Kristus berubah. Ada suatu penobatan dari surgawi yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan ketika Yesus juga dibaptis di sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya dinobatkan bahwa Yesus Kristus itu dalam kemuliaannya sekaligus menjadi Raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu Yesus yang dipermuliakan oleh Tuhan. Sehingga bagaimana dengan ayat 20 dikatakan yang terutama haruslah kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu yang terjadi tadi, hisapan jempol manusia tidak ditafsirkan oleh manusia sendiri, tetapi bagaimana dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi bagaimana dihasilkan tidak dengan pikiran manusia, tidak dengan intelijensi manusia, tidak dengan logika manusia sendiri, tetapi adalah itu dari Tuhan atau dari Roh Kudus. Karena itu bagaimana kebenaran Allah adalah kebenaran dan tidak boleh diciptakan oleh pikiran manusia sendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah dongeng-dongeng yang tadi. Bagaimana juga yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, bagaimana di Afrika pemimpin gereja itu dengan anggota-anggotanya mereka mati bersama hanya untuk menantikan kapan datangnya tibanya parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin mereka merasa malu seperti tadi, kapan waktunya dan tibanya mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yang mereka impikan, sehingga mereka bersama-sama secara massal mereka mati bersama. Itu adalah hisapan jempol manusia, itulah dongeng-dongeng, itu adalah tafsiran manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana dengan kitab suci yang sudah dinubuatkan para nabi, para pendahulu, para juga yang ikut di para rasul, bagaimana mereka telah mengabarkan Injil kebenaran itu untuk menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Tetapi itu dikatakan oleh dorongan Roh Kudus,
orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita lihat di ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Bisa saya percontohkan bagaimana sebagai seorang atlet pemanah yang begitu terkenal, dia memenangi berbagai pertarungan di seantero dunia. Namun pada suatu waktu dia membaca ada kampung atau suatu desa adalah semuanya adalah orang-orang yang ahli pemanah. Ternyata setelah dia masuk ke kampung tersebut, setiap pohon yang berderetan ada panah-panah yang sudah tertancap. Bapak Ibu, dia melihat pemanah yang terkenal dalam pertarungannya, dia melihat ini semuanya pohon sudah tertancap panah. Dia takjub melihatnya, dan lingkaran juga ada tertancap di situ. Di tengah-tengah itu anak panah. Dia melihat itu suatu kekaguman. Ternyata setelah dia melihat itu, dari ada yang di desa mengatakan, maaf Tuan, yang sebenarnya panahnya saya tancapkan dulu di pohon itu. Baru saya buat lingkaran di tengah-tengah yang tertancap itu. Jadi melihat itu bagaimana suatu kejadian baru yang diciptakan dengan tidak kebenaran, bukan sebenarnya yang terjadi, yang dibuat. Bisa aja demikian Bapak Ibu, bagaimana suatu kadang yang diciptakan itu kebenaran, belum tentu kebenaran. Itu yang terjadi dari yang dilihat petarung dari pemanah itu sendiri. Artinya bisa menciptakan suatu dosa, bisa menciptakan suatu kejahatan dalam titik lingkaran. Seakan-akan itu menunjukkan kebenaran. Tidak Bapak Ibu, kebenaran adalah kebenaran kadang. Kebenaran yang tidak sungguh boleh diciptakan oleh pikiran, logika, intelijensi manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita dengan dikatakan tadi bagaimana orang yang menerima, memperhatikan, yang melangkah, bagaimana telah menerima firman itu sama memperhatikannya seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi bagaimana kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, kita fokus bagaimana pelita yang bercahaya, bagaimana firman Tuhan yang bercahaya tadi di tempat yang gelap. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti pengembara jalan ke zona yang gelap, tetapi tanpa cahaya, dengan kaki juga dia mempunyai arah. Tentunya bagaimana kita ditunjukkan dengan firman Allah sebagai pelita yang menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah dekat dengan kita. Pelita itu tidak jauh, kita sudah diperdengarkan. Mari kita nyalakan Bapak Ibu Saudara pelita firman Tuhan yang telah ada pada kita, yang sudah menjadi terang bagi kita sendiri. Itu juga maksud Tuhan kepada para pemberita Injil dulu ke tanah Batak. Siapakah kita Bapak Ibu Saudara sehingga Tuhan mengetuk para tuan pendeta, para pendeta Eropa supaya datang ke tanah Batak, supaya kita menerima Injil Tuhan, kita menerima pelita Tuhan supaya bercahaya di dalam kehidupan bangsa Batak yang dalam kekelaman, di dalam kegelapan itu sendiri.
marilah Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang diberitakan, yang sudah kita terima, baiklah berlayar hanya menuju pelita. Ketika kita berada menunjuk pelita, itu adalah suatu kebenaran yang benar. Karena itu firman Allah yang kita terima adalah suatu perintah supaya kita taati kebenaran firman Allah. Bukan diterima dengan logika, bukan diterima dengan intelijensi logika manusia, tetapi mari kita mengandalkan Roh Kudus yang mendorong kita, sehingga pelita firman Allah menunjukkan kepada kita suatu kebenaran dan kebahagiaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Rasul Petrus melihat transfigurasi di Gunung Tabor. Bagaimana wajah perubahan Kristus, Engkau Tuhan dari surga menobatkan Yesus dipermuliakan menjadi Raja. Inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Suatu kesungguhan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, sehingga dengan banyaknya ajaran-ajaran palsu yang dilihat oleh Rasul Petrus pada ketika di jemaat mula-mula, dia membuat suatu kebenaran firman dengan sungguh, dengan tidak bisa oleh tafsiran manusia, tidak hanya dengan hisapan jempol manusia, tetapi kebenaran firman Tuhan adalah sungguh menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita bagi setiap orang yang menerima, bagi setiap orang yang mampu melihat bahwa kebenaran firman itu sungguh menjadi kebenaran, sungguh menjadi kebahagiaan untuk kehidupannya secara duniawi dan kehidupannya secara surgawi nantinya. Biarlah kami Tuhan, kapanpun datangnya parusia kedatangan Tuhan kedua kali, kami tetap menunggu di dalam iman kami. Tidak mau kami digoyah-goyahkan oleh rupa-rupa pengajaran dari manusia sendiri. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Yesus yang dipermuliakan menjadi Raja, sungguh menjadi pelita menunjukkan bahwa Tuhan di dalam Yesus dekat dengan kami, memberikan sukacita lewat kebahagiaan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penguatan firman Tuhan yang kami terima. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan keteguhan iman kami selama kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan para jemaat-Mu, Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka, di setiap perjalanan kehidupan mereka Tuhan ke depannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada mereka. Begitu juga kegiatan program gereja ke Bandung Reformanda, kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah dari ketua majelis perbendaharaan gereja dan juga utusan panitia Tuhan yang menerangkan bagaimana kami menerima dengan sentralisasi keuangan. Kami tahu Tuhan HKBP membuahkan supaya kami para hamba-hamba Tuhan, di mana kami pun memberitakan, di mana kami Tuhan melayani, kami tetap setia. Tuhan sudah memberikan lewat pimpinan gereja HKBP semua perbelanjaan para hamba-Mu Tuhan di desa dan di kota sudah sama-sama menerima sesuai dengan surat keputusan, sesuai dengan lamanya mereka melayani Tuhan. Jadi tidak ada lagi Tuhan pembeda-bedaan dalam penerimaan perbelanjaan para hamba-Mu yang melayani di gereja HKBP seluruhnya. Terima kasih Tuhan atas buah-buah dari pimpinan HKBP sehingga menolorkan yang terbaik bagi kami para hamba-Mu Tuhan untuk melayani lebih serius dan sungguh Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan berkat-berkat kepada para jemaat-Mu di seluruh HKBP supaya mereka Tuhan juga
mampukan menjadi perpanjangan tangan atas berkat-berkat Tuhan untuk pelayanan, terlebih Tuhan untuk sentralisasi keuangan HKBP. Kami mohon Tuhan, para jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, kami mohon Tuhan Engkau tabib yang agung, kiranya menumpangkan tangan-Mu yang penuh kudus, supaya lewat itu Tuhan mereka mendapat kesembuhan yang total. Terima kasih Tuhan, bila kami jemaat-Mu yang hadir pada minggu pagi ini, kiranya Engkau rapi berkati kami Tuhan. Setelah sepulang dari gereja-Mu ini, kami mendapat berkat. Dan kami Tuhan menjadi pelita-pelita yang benar, yang telah menerima, menunjukkan kebenaran dan cahaya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua.